便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话，当年我 Halo semua pecinta BTTHX Magnum. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiao Yan telah mengetahui teman Yao Lao Feng Junze ada di Paviliun Bintang Jatuh. Namun sayang Muking Luan berkata jika Xiao Yan ingin bertemu dengannya, maka waktunya 3 bulan lagi di Sekte Petir ada pertemuan 4 paviliun. Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata ini, wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Wind Lightning Pavilion sudah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa pergi ke markas mereka? Hanya satu Fei Tian telah berhasil mengejarnya sampai seperti itu. The Wind Lightning Pavilion adalah di mana markas itu berada. Pasti akan ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan 4 pavilion Grand Meeting 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Wind Lightning Pavilion. Hadir. Pada saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika kamu ingin menemukannya, kamu hanya dapat melakukannya pada saat itu, bukannya aku sengaja mempermainkan kamu. 3 bulan kemudian Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasimu, Nona Feng. Kamu sebenarnya tidak berencana menuju ke sana, kan?" Fei Tian tidak hanya hadir di pertemuan Grand Pavilions, bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pavilion Timur Lei Zunze di sana. Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu menuju ke sana. Hehe, aku tahu batas aku. Xiao Yan menyeringai dan menjawab, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti akan bisa memberinya cukup banyak bantuan. Jika dia membantu, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di dataran tengah. Muking Luan pun lanjut berkata agar mereka segera pergi karena waktu yang diberikan sudah hampir habis. Akhirnya mereka pun kembali berkumpul dengan orang-orang yang berhasil menuju ke puncak gunung. Singkat cerita waktu 1 jam yang diberikan oleh Jin Si pun telah habis menghasilkan 9 orang yang berhasil menuju ke puncak. Tak lama sosok Jin Si pun segera muncul di hadapan mereka, dan Xiao Yan pun segera memberi hormat menanggapi hal itu. Jin Si pun mengangguk kemudian berkata agar mereka mengikuti dirinya. Tanpa basa-basi mereka pun segera mengikuti kemana arah Jin Si pergi. Tak lama mereka pun sampai di suatu tempat. Kemudian Jin Si berkata bahwa itu adalah kolam darah mata surga. Namun saat ini bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Saat gelombang mencapai puncaknya seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itulah kolam darah juga akan meluap dan pada saat itulah mereka harus masuk. Setelah itu Jin Si lanjut menjelaskan. Mereka semua harus ingat bahwa bagian dalam Heaven Mountain Bladeful mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu mereka tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Mereka semua harus segera keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak maka racun api akan merasuki tubuh mereka semua. Jika itu terjadi dan kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru mereka melakukannya. Secara pribadi racun api telah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jumlahnya begitu memasuki tubuh mereka hal itu akan menjadi seperti belatung di dalam tulang seseorang. Ekspresi cukup banyak orang seketika berubah sedikit setelah mendengar kata-kata tersebut. Tidak terduga bahwa ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiao Yan pun segera menyapu Jin Si, hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiao Yan merasa bahwa Jin Si setelah mengumpulkan banyak cedera dalam tubuhnya dari kelihatannya luka itu pasti berhubungan dengan racun api yang telah ia sebutkan. Setelah itu Jin Si lanjut berkata bahwa ada 9 orang dari mereka yang berhasil lolos. Dengan kata lain salah satu dari mereka tidak akan bisa memasuki kolam darah gunung surga. Mereka harus memutuskan siapakah yang tidak bisa masuk ke dalam kolam gunung surga. Suasana pun seketika menjadi serius setelah perkataan ini terdengar. Di sisi lain Jin Si tidak peduli dengan reaksi yang mereka tampilkan. Ia memutuskan untuk berbalik hingga tiba-tiba langkah kakinya terhenti dan matanya beralih ke Xiao Yan. Jin Si berkata dalam latihan ini pokoknya Xiao Yan dia harus memiliki tempat. Hal ini tentu membuat semua kaget karena Xiao Yan yang dianggap spesial. Setelah itu Jin Si berkata sambil menunggu kolam darah siap. "Ada yang ingin aku bicarakan kepada Xiao Yan," ucap Jin Si. Kebingungan pun tanpa daya segera mengikuti Jin Si yang berjalan ke arah pavilion yang berada di puncak gunung. Tak lama Xiao Yan pun sampai dan sedikit terkejut setelah melihat pria tua berjubah abu-abu yang ia temui sebelumnya. Jin Si tersenyum ke arah Xiao Yan kemudian bertanya apakah Xiao Yan mengetahui mengapa ia memanggil dirinya.
Mendengar hal itu Xiaoyan pun terdiam sebelum akhirnya bertanya apakah hal itu karena cedera internal serius yang diderita oleh tetua Jinsi. Jingu yang tidak jauh dari situ segera tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa bocah ini bukan alkemis biasa. Menanggapi hal itu Jinsi segera menatap tajam ke arah Xiaoyan, kemudian berkata apakah Xiaoyan yakin bahwa Jinsi mengalami luka yang serius di dalam tubuhnya. Saat ini Jinsi masih merasa ragu akan kemampuan dari Xiaoyan. Hal itu dikarenakan beberapa alkemis di tingkat 6 yang telah mereka undang kesulitan untuk merasakan apa yang dialami oleh Jinsi. Ia pun bertanya-tanya mungkinkah pemuda di hadapannya ini yang berusia kurang lebih 20 tahunan berada di tingkat yang lebih tinggi dari level 6. Menanggapi pertanyaan itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia dapat melihat sedikit permasalahan yang ada di dalam tubuh Jinsi. Setelah itu Jinsi pun segera bertanya apakah Xiaoyan yakin bahwa ia dapat mengobatinya. Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya bolehkah ia melihat lebih lanjut permasalahan yang ada di dalam tubuh Jinsi. Xiaoyan segera berjalan kemudian duduk di atas meja batu. Setelah itu ia menunjuk ke kursi batu di sampingnya dan mulut Jinsi berkedut saat melihat ini. Tanpa daya ia pun menuruti perintah Xiaoyan dan segera duduk di sampingnya. Xiaoyan meraih tangan Jinsi dan matanya. Sementara seutas kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuh Jinsi setelah cukup lama. Akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya dengan ekspresi yang sangat serius. Menyadari hal itu Jingu pun segera bertanya apakah Xiaoyan telah berhasil menemukan masalah yang ada di tubuh Jinsi. Xiaoyan menghela nafas kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa racun api telah memasuki tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat racun api yang begitu dalam, sepertinya akan sangat sulit untuk benar-benar mengusir racun tersebut. Ekspresi Jinsi dan Jingu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiaoyan mengucapkan perkataan seperti itu. Mereka berkata apa yang dilontarkan oleh Xiaoyan benar-benar sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Tak lama setelah itu Xiaoyan lanjut berkata meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan namun hal itu tidak sepenuhnya tanpa solusi. Mendengar perkataan Xiaoyan pun seketika bersemangat kemudian bertanya apakah Tuan Xiaoyan benar-benar mampu untuk mengeluarkan racun api gunung surga di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun hanya tersenyum tanpa menjawab lalu tatapannya segera meluncur ke area luar paviliun batu. Jinsi dan Jingu terkejut ketika mereka melihat hal tersebut. Jinsi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata selama Xiaoyan benar-benar mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhnya maka ia akan memberi Xiaoyan kesempatan yang menjamin kemajuan Xiaoyan menjadi seorang dojong. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tanpa ragu segera menyetujui kesepakatan yang mereka buat. Jinsi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Ia lanjut berkata memang kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menembus namun kemungkinan ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak Do Huang selama beberapa waktu. Melihat kekuatan yang dimiliki Xiaoyan kemungkinan itu hanya waktu yang singkat sejak Xiaoyan maju ke Do Huang Bintang. Intinya Xiaoyan baru saja di puncak Do Huang oleh karena itu bahkan jika Xiaoyan memasuki kolam darah gunung surga maka akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melakukan terobosan ke kelas dojong. Xiaoyan mengangguk karena ia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Xiaoyan benar-benar menghargai kolam darah gunung surga ini, jika tidak ia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk pergi ke tempat ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya metode apa yang ada di dalam pikiran tetua Jinsi. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan, ketua Jinsi pun segera berkata bahwa mulut gunung puncak adalah tempat dengan energi terpadat di gunung ini. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Jinsi mengatakan energi paling murni di danau darah terletak di bagian bawah dari kolam darah gunung surga. Meskipun hanya mengandung sedikit energi namun energi tersebut benar-benar sangat murni. Setelah mendengar penjelasan tersebut Xiaoyan pun segera bertanya, mungkinkah racun api gunung surga di dalam tubuh tetua Jinsi diperoleh dari tempat tersebut? Jinsi pun menghela nafas, kemudian mengangguk dan Jinsi segera berkata bahwa dengan kekuatannya saja, Jinsi saja ia tidak mampu menahan korosi dari racun api gunung dan kamu sekarang hanya berada di bintang 9 bagaimana kamu menahannya? Menanggapi perkataan Xiaoyan, Jinsi segera berkata bahwa orang lain mungkin secara alami tidak akan berani memasuki dasar kolam darah gunung surga. Namun bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi, hal itu tentu tidak akan terlalu sulit meskipun racun api gunung surga memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun hal itu masih tidak dapat bersaing dengan api surgawi.
Jinsi segera berkata bahwa tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus menelan emas. Bahkan orang seperti Nona Feng dan yang lainnya tidak menyadari hal tersebut ada di sana. Dengan begitu apakah Xiaoyan ingin masuk menuju ke kolam darah Gunung Surga? Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya setuju kemudian berkata bahwa ia hanya akan membantu tetua mengeluarkan racun setelah ia berhasil keluar dari kolam darah Gunung Surga. Jinsi pun setuju kemudian melambaikan tangannya dan seketika sebuah cahaya emas melintas ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas di dasar kolam darah Gunung Surga. Xiaoyan harus mengandalkan benda tersebut untuk memasukinya. Xiaoyan pun meraih benda yang berbentuk tengkorak tikus berwarna emas gelap seketika Xiaoyan pun mengangguk kemudian menyimpan benda tersebut di cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun lanjut berkata jika begitu maka Xiaoyan akan berterima kasih kepada tetua Jinsi. Jika Xiaoyan benar-benar dapat menembus ke kelas dojong di tempat ini maka ketua Jinsi dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga di tubuhnya kepada Xiaoyan. Jinsi pun mengangguk kemudian berkata bahwa Xiaoyan harus kembali bersama dengan mereka yang telah bersiap di puncak gunung. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Dan pada saat itu kolam darah gunung surga akan terisi dengan cepat. Yang perlu Xiaoyan lakukan adalah masuk ke dalam kolam pada waktu yang paling tepat. Xiaoyan pun tersenyum kemudian menangkupkan kedua tangannya sebelum akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan paviliun. Jinsi tanpa sadar menghela nafas. Dia sedikit sedih karena inti danau darah. Orang luar akan menjadi yang pertama yang akan menikmati manfaatnya. Jingu berhenti mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka. Jika kamu tidak bertemu Xiaoyan, kemungkinan kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari Central Plains, kemungkinan harganya akan lebih tinggi menjaga harta yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itu adalah hal yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 tokoh berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Salah satu orang berpakaian putih berkata hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Yang paling lemah harus pergi sambil menatap Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi dari orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Dia menjawab dengan suara tenang, sangat sulit bagi aku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatan aku. Namun, karena dia telah membawa aku ke sini dengan susah payah, tidak mungkin bagi aku untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiaoyan bisa membuat aku berhenti, tetapi kamu tidak bisa. Tapi kau itu beban yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang kamu miliki, kau mungkin telah memberi jatah dia, yang membuat dia mau membantu kamu. Nalan dia sedih mendengar kata-kata itu. Namun tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut mendarat di pundaknya. Semua orang menatap Xiaoyan. Izinkan aku. Xiaoyan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Menatap pria berpakaian putih itu. Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek ketika dia melihat Xiaoyan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Dia berkata aku sampai ke tempat ini dengan kekuatan. Tapi dia hanya mengandalkan seseorang itu tidak adil. Bukan dia bertanya kepada semua orang. Namun melihat aura membunuh Xiaoyan semua terdiam. Begitu pula Nona Peng. Pria putih itu berbicara dia itu beban bocah epik yang pakai joki. Namun tidak lama teriakan itu. Cahaya kilat muncul. Bayang tiba-tiba di dekatnya. Seketika pukulan yang seperti guntur merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berbaju putih itu. Bang, seteguk darah merah meludah saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Xiaoyan berkata, sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa jadi sekarang sudah pas. Melihat hal itu tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan ketika melihat Xiaoyan. Tubuh pria berpakaian putih itu runtuh di batu besar. Nona Feng berkata kamu sangat sombong. Xiaoyan menjawab bagaimana aku bisa lebih sombong daripada Wind Lightning Pavilion karena telah menyerangku dengan beberapa elit Douzong. Ejekan itu membuat Nona Feng marah. Namun Nona Feng hanya bisa menahan amarahnya. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan wajah berseri-seri. Apakah kamu baik-baik saja? Nalan berkata aku baik-baik saja. Suara petir yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat gelombang energi berwarna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral berwarna-warni yang sangat besar muncul di mulut gunung berapi. Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan energi megah yang sangat menakutkan yang berkumpul di langit dengan liar.
Apakah kolam darah akan muncul kembali? Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah. Jin Si berkata sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk ke Heaven Mountain Blood Pool. Mendengar hal itu semua orang yang ada di situ sangat senang dengan kecepatan kilat mereka langsung masuk. Dan akhirnya Xiao Yan dan Nalan juga masuk. Xiao Yan berkata, ingat, jangan terlalu jauh ke dalam Heaven Mountain Blood Pool. Kamu harus cepat menyerap energi begitu masuk. Jika sudah selesai kamu langsung keluar, jangan menungguku. Mungkin aku akan lebih lama. Nalan berkata aku berterima kasih telah membantu sampai saat ini. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa menuju ke Flower Sect. Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menanyakannya lebih detail. Setelah dia berbicara, tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti Putri Duyung. Flower Sect, salah satu yang disebut dua sekte. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun Xiao Yan dia ingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke dalam blood pool dengan suara keras. Hal pertama yang dirasakan Xiao Yan setelah mengisi daya ke dalam blood pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Dia berenang ke dasar blood pool setelah berhenti sejenak. Xiao Yan tertegun adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Meskipun kekuatan spiritualnya Xiao Yan jelas mengerti energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api-api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya untuk benar-benar menguap. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa diusir oleh api, dan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Xiao Yan semakin jauh ke dalam dan menemukan penghalang. Apakah ini penghalang spasial? Xiao Yan mengeluarkan tengkorak yang diberikan dan tiba-tiba, segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan. Akhirnya Xiao Yan tiba di tempat latihan rahasia. Tempat ini dipenuhi racun mematikan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Jika aku tidak memiliki api surgawi, sepertinya aku tidak akan berani datang ke sini. Dalam beberapa menit, Xiao Yan telah berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Cairan merah tiba-tiba masuk ke tubuh Xiao Yan. Ketika gelombang pertama cairan darah merah yang megah memasuki tubuh Xiao Yan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Energi darah kental tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jika orang lain ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu meskipun ini kasusnya, waktu yang lama masih akan dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas dojong. Xiao Yan duduk di sana seperti biksu dengan memperkirakan waktu. Xiao Yan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat bahkan selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi kuat dari sekelilingnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, sepertinya dia telah mencapai puncak dari bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas dojong, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan Heaven Mountain Blood Pool. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut seiring waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah. Xiao Yan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu perubahan ini disebabkan karena dia tidak mampu mengendalikan jumlah energi yang terlalu besar yang telah diserapnya. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya akan secara alami kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu, tubuh Xiao Yan tidak bergerak bahkan sedikit selama periode waktu ini. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Douzong. Jika bukan karena Heaven Mountain Blood Pool ini, sepertinya Xiao Yan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan latihannya yang luar biasa. Tanpa terduga avatar dari teknik 3000 kilat juga mereka menerapkan kekuatan ini, membuat avatar Xiao Yan semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiao Yan dengan ragu bergumam. Dia ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya, cahaya tak berbentuk bergegas dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Beruntung bahwa itu Valen Heart Flame melindungi avatar. Jika tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai itu tersebar. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat warna merah yang padat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap,
Avatar orisinal yang transparan segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar, terkejut menemukan bahwa itu kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan orang terkejut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan mampu melatih tubuh ilusi 3.000 petir ke tahap peralihan. Xiao Yan dia tahu Fei Tian melatih teknik ini dengan waktu 5 tahun. Namun Xiao Yan melakukan tahap ini dengan cepat melebihi Fei Tian. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya terfokus pada transformasi avatarnya. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Tempat ini mungkin benar-benar memungkinkan aku untuk berhasil menerobos kelas Dou Huang dan maju ke Dou Zong. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama jika aku berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Zong. Sepertinya aku akan dapat mempertahankan kemampuan aku sendiri bahkan untuk melawan Fei Tian tua itu. Selain itu, jika ia mencapai kelas Dou Zong, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa itu dia akan dapat masuk 10 besar pertemuan pil yang diselenggarakan oleh Pil Tower kali ini. Dia memutuskan bahwa itu dia pasti tidak akan meninggalkan dasar Blood Pool sampai dia melakukan terobosan ke kelas Dou Zong. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini, tanpa Xiao Yan sadari. Dua sosok tua berdiri dengan tangan mereka di belakang mereka di sebuah paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Anjay, 2,5 bulan Bang Oyan Tapa sudah 2,5 bulan Jinsi merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Selain itu, warna darah di dalam cairan telah menjadi lebih pucat, sepintas. Itu tidak tampak jauh berbeda dari air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin untuk diserap. Jin Gu di samping juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melanjutkan terlalu dalam. Jinsi, itu tidak seharusnya demikian. Meskipun racun itu mematikan itu tidak akan berpengaruh kepada api surgawi. Xiao Yan sudah memasuki Heaven Mountain Blood Pool selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama. Feng King Er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam renang. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari perendaman di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin dapat berhasil menerobos kelas dojong begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di pool darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan, dan dia memiliki sedikit pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di Heaven Eye Mountain Range selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, itu mungkin Xiao Yan adalah satu-satunya di Gunung Mata Langit. Anjay, Bang Oyan ditinggalkan cuy. Jinsi berkata jika masih belum ada berita hari ini, aku akan memasuki Blood Pool dan melihat apa yang telah terjadi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengusir racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu dia tidak bisa masuk ke dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihat. Jin Gu juga tak berdaya mengangguk ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Tiba-tiba bang gemuruh terdengar daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras ketika Jin Gu baru saja mengangguk. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang bisa melihat energi alam sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan kekuatan Drak dan mulai dengan ganas berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Jinsi dan Jin Gu mengarahkan mata mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana Heaven Mountain Blood Pool berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut ketika dia buru-buru bertanya. Jinsi juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam pool darah. Sebuah pusaran air yang beberapa meter tingginya muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran adalah lubang hitam gelap. Energi alami sekitarnya semua mengalir liar melaluinya. Bagian dalam dari Blood Pool sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jinsi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa membangkitkan energi alam sampai mengguncang karena kekuatan Dou Huangnya? Jin Gu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia beralih ke Jin Gu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Dou Zong?
Sebuah tatapan aneh juga melintas di mata Jinsi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, kemungkinan besar masalahnya, orang ini, sudah benar-benar melakukannya. Tidak heran dia tetap begitu lama di dasar Blood Pool. Dia sebenarnya berpikir untuk menembus kelas Douzong sekaligus. Tiba-tiba ledakan yang mengerikan muncul, suara Jinsi baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah jatuh ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata langit. Pilar-pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti derek dari dasar kolam darah tiba-tiba menerobos permukaan air dan menembak ke awan sambil membawa doki yang kuat dengannya. Bang 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 bang, raungan yang jelas tampaknya telah mengaduk gemetarnya langit dan daratan. Ruang terdistorsi sementara pilar air meluncur keluar. Seluruh Heaven Eye Mountain Range mulai bergetar saat ini juga. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara memekakkan telinga bergema di atas gunung. Semua tatapan di dalam kisaran mata surga terfokus pada langit. Hujan yang menyebar di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sesosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat lurus. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tanpa akhir di atas kepalanya. Inilah kekuatan Douzong. 又变强了。